Perkenalkan, nama saya Yulia Veronica Purba dengan NIM 112110.248, mata kuliah perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPh Final pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Objek pajak penghasilan PPh Final pasal 4 ayat 2. Ada bunga deposito, bunga diskonto obligasi, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota wajib, pajak orang pribadi, sewa tanah dan bangunan, penghasilan hak atas tanah dan bangunan, transaksi penjualan saham, hadiah undian, jasa konstruksi, transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa. Yang terakhir, divisi yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi, penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final berdasarkan PP nomor 46 tahun 2013 yang kemudian PP nomor 23 tahun 2008. Pemotongan pajak penghasilan PPh Final pasal 4 ayat 2. Yang pertama, bunga deposito. Bunga deposito dengan nama dan bentuk apapun, termasuk deposito berjangka dan sertifikat deposito. Tarif 20% dari jumlah bruto terhadap WPDN dan BUT, tarif 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif P3B yang berlaku. 2. Bunga diskonto atau obligasi. Yang pertama itu ada atas bunga obligasi dengan kupon 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, 20% atas tarif sesuai ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B yang berlaku. Yang kedua itu ada atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi wajib pajak luar negeri dan bentuk usaha tetap, 20% atas tarif sesuai keuntungan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B yang berlaku. Yang ketiga, atas diskonto obligasi tanpa bunga, 15% bagi wajib pajak luar negeri dan bentuk usaha tetap, 20% atas tarif sesuai keuntungan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B yang berlaku. 3. Bunga simpanan. Anggota koperasi orang pribadi yang memperoleh penghasilan berupa bunga simpanan koperasi yang didirikan di Indonesia. 0% untuk penghasilan berupa simpanan sampai dengan 240.000, 10% dari jumlah bruto untuk penghasilan berupa simpanan lebih dari 240.000. 4. Sewa tanah dan bangunan. Penghasilan berupa sewa atas tanah dan bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, gedung dan industri. Besarnya tarif adalah 10% dari jumlah bruto. Nomor 5. Penghasilan hak atas tanah dan bangunan. Pajak penghasilan yang berupa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, 2,5% bagi jumlah bruto. Yang kelima ada pengalihan hak atas tanah bangunan. Pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, 2,5% bagi jumlah bruto. Nilai pengalihan hak atas tanah dan bangunan, 1% dari jumlah bruto penghasilan untuk pengalihan hak atas rumah susun dan rumah susun sederhana. Yang keenam, transaksi penjualan saham. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek, 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham, 0,5% dikenakan sebagai tambahan pajak untuk pemilik saham sendiri. 7. Hadiah undian. Penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun, tarif sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Yang kedelapan, jasa konstruksi.
Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Jasa konstruksi adalah layanan konsultasi atau jasa sehubungan dengan kegiatan konstruksi seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan suatu kegiatan konstruksi. 9. Transaksi derivatif. Penghasilan diterima dan diperoleh oleh pribadi atau badan berupa kontrak berjangka diperdagangkan di bursa tarif sebesar 2,5% dari margin awal. Yang ke-10, dividen bagi wajib pajak orang pribadi. Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak pribadi dalam negeri dikenakan pajak sebesar 10%. 11. Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dikenakan pada wajib pajak pribadi dan badan yang dimiliki omset usaha kurang dari 4,8 miliar dalam setahun atau disetahunkan. Berdasarkan pajak penghasilan yang bersifat final adalah 1% dari omset bruto. Kasus PPh Pasal 4 Ayat 2. Di sini saya mengambil dari hadiah undian. PT Nika Wijaya menyelenggarakan penarikan hadiah undian senilai 100 juta rupiah. Dalam penarikan undian tersebut, nama Budiman muncul sebagai pemenang. Berapa besarnya PPh Pasal 4 Ayat 2 atas hadiah undian tersebut? Jawabannya, besarnya PPh Pasal 4 Ayat 2 atas hadiah undian tersebut 25% dikali 100 juta rupiah sama dengan 25 juta. Jadi, jumlah PPh yang harus dibayarkan atas hadiah undian tersebut adalah 25 juta.